Bismillah. Halo. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, semuanya aja deh. Pokoknya yang muslim dan non muslim. Aku membuat video ini sebagai bahan pemotivasi ya, bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap semangat dan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan ini ya. Karena kapan lagi kita harus melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan ini ya. Jadi selamat pagi, adil, bijak, dan merata. Adil, bijak, dan merata. Itulah yang kosakata yang indah. Di pagi hari ini aku berusaha adil dan bijak kepada kain ya. Jadi ini kayak sari tipis bukan? Tuh. Kalau dipakai untuk keluar ya, muslimah kan benar awak. Tapi kalau dibuat syar'i jadi sesuatu yang indah, tuh dibikin hijab tapi undak, diundak gitu. Yang sebenarnya ini udah dari zaman dulu ya, udah ada ya model kayak gini gitu. Cuma aku ingin menerangkan karena tidak semua orang mengetahui fungsi dan manfaat ya, serta kreativitas seni ya. Di sini juga syar'i tapi ada nilai seninya itu. Jadinya tuh, ini produk apa ya, tuh produk dari mana, kain syar'i katakanlah yang tipis-tipis begini, kita bikin seperti ini sebenarnya menggunakan kebanyakan wanita muslimah di Indonesia itu memakai pet gitu ya, katanya memakai topi mi gitu. Tapi aku bikin berdasarkan kemampuan setiap penjahit. Tuh, aku selalu menghormati mitra jahit. Jadi aku selalu apa yang mama miliki gitu, apa yang abang miliki, apa yang bapak miliki, curahkan ikut bersama aku di karya seni syar'i aku gitu. Jadi sama-sama lah saling mengisi waktu luang lah intinya gitu. Karena aku membuat semua ini tuh hanya mengisi waktu luang, tapi harus mendapatkan berkah dan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Betul tidak suami aku? Aku ceria tetap di pagi hari ini. Tuh, aku menyelesaikan ini bahan tipis ini. Kalau kalau buat umroh di depan Ka'bah itu kan agak tipis. Jadi bagaimana ya? Jadi penggunaannya itu ya bisa aja buat berangkatnya gitu ya, seperti yang kemarin aku contohkan ya, buat berangkatnya. Nanti di sana mah ganti yang tebel, bahan jersey tebel. Aku bikin juga seperti yang kemarin ya, video yang kemarin. Jadi sebagai itu aja lah, education. Aku kan seneng banget melakukan konseling. Tapi dulu mah materinya beda ya, kesehatan. Kalau ini yang dipakai aku kemarin, dan ini auranya beda. Maksudnya setiap baju itu mempunyai kesan tersendiri ya. Ini buat umrohnya, buat umrohnya di depan Ka'bah. Kan bahannya tebal tuh. Tapi kalau ini kan batik dari travel ya. Kalau di depan Ka'bah itu biasanya yang polos-polos putih hitam gitu. Biasanya kalau yang travel pokoknya intinya tiap travel dengan seragam masing-masing lah ya. Di depan Ka'bah juga kan langsung ada yang langsung juga. Intinya itu waktu aku itu ya langsung jadi bagaimana kita sampai ke sana gitu ya, otomatis langsung itu yang kita pakai. Cuma yang ingin aku omongkan itu, ini tuh harus tidak boleh menerawang ya, maksudnya tuh. Jadi harus tebel lah ya gitu. Tidak masalah batik-batik sesuai, maksudnya batik-batik yang digunakan kan sesuai dengan travel masing-masing ya.
Begitu datang ya kita lakuin lakuin sholat. Misalkan sholat gini loh, waktu aku itu kan begitu datang pas waktunya sholat Jumat ya, jadi udah pakai itu aja gitu, langsung memakai seragam batik travel ya, gamis batik kayak gini lah. Kali ini kan buat sampel ya, contoh gitu. Kalau untuk besoknya, untuk doa di depan Ka'bah itu kita menyiapkan salinan ya, salinan yang itulah yang sesuai, yang santun, sesuai dengan keadaan di sana ya. Hitam putih biasanya semua jemaah haji dan umroh menyiapkan yang hitam putih bagi yang ini ya, tentunya kan tidak semua negara juga memakai hitam putih ya. Jadi di situ Allah itu Maha Rahman ya, jadi memberikan keleluasaan gitu. Yang penting itu santun ya, tidak menerawang gitu ya, kayak gitu ya. Saya sih di depan Ka'bah sampai menerawang seperti ini gitu. Jadi santun lah ya, santun. Jadi lebih apa ya? Kan tidak semua jemaah haji dan umroh juga menggunakan syar'i ya. Ada yang memakai itu ya, pasmina kalau nggak saya, lebar. Ya Allah itu maha rahman ya, menyayangi, menghormati semuanya gitu. Cuman kan pasminanya yang agak tebelan gitu, yang tebelan lah ya. Jadi semuanya itu ya gimana ya, berdasarkan kondisi masing-masing kali ya. Kayak di Indonesia kan musimnya seperti ini gitu ya, musimnya yang kebanyakan yang kayak gini. Cuma kalau kayak gini tuh kan harus bawa mukena, itu masalahnya, ribet gitu ya, ribet. Jadi harus bawa mukena. Aku juga waktu itu bawa mukena gitu. Terus apa ya, kalau yang kenapa aku bikin kayak gini, tuh ini kan tebel tuh, ini bahannya wolfis, ini mah langsung buat apa yang buat mukena di depan Ka'bah, langsung buat sholat gitu ya, maksudnya buat semuanya udah praktis gitu loh. Aku mah selalu mengambil hikmah dari apa sih yang harus aku perbaiki kemarin gitu, biar lebih simpel, hidup ini lebih simpel, lebih mudah gitu. Karena bawa mukena ribet gitu, itu yang aku berusaha lakuin ya. Tapi itu qadarullah ya, aku juga menghormati masing-masing, apalagi jemaah Indonesia ya. Jemaah Indonesia itu kan udah otomatis selalu bawa mukena, dan aku pun bikin mukena, jadi adil ya semuanya. Jadi tidak harus seperti aku gitu. Masa sih harus seperti Umi sih ke sana tuh harus panjang gitu. Tidak juga ya, karena aku tidak pernah mengharuskan ya. Ini mah aku hanya pemberitahuan bahwa aku tuh seneng ini nih tuh, seneng yang lebih simpel, lebih mudah gitu, dengan bikin hijab yang panjang bisa dipergunakan langsung di depan Ka'bah, jadi nggak ribet kena gitu. Di sini juga sama, kalau bepergian aku selalu menggunakan yang lebar karena mempermudah di rest area untuk sholat, jadi tidak menunggu mukena gitu. Otomatis kalau kita namanya manusia kan lupa nggak bawa mukena, ya udah ya repot, harus ngantri gitu intinya. Dan harus selalu menjaga wudhu, itu tuh yang aku berusaha lakuin ya. Karena kalau dalam perjalanan itu kan kadang macet gitu, jadi berusahalah untuk tepat tepat sholat, maksudnya meskipun dalam keadaan macet kita sholat gitu bisa sambil duduk gitu. Jadi dipraktekkan lah, jadi jangan sampai menunggu mengakhir-akhirkan sholat. Jadi itu cerita di pagi ini. Jadi gimana ya, aku menilai suatu barang itu berdasarkan fungsi dan manfaat dan tujuannya buat apa gitu. Seperti ini nih, aku kan membuat video, tujuannya itu hanya untuk menceriakan yang suasana sekarang ini kan, akhir zaman ini udah ribet, pusing kita semua gitu. Terus aku punya jiwa seni, nah aku pakai deh gamis you can see ya, model ini gamis you can see mommy tuh. Tapi kemarin
ada yang maksudnya tertarik gitu Mi, kalau sebenarnya ini dari ituan, dari apa, cercahan kain yang setengah setengah itu loh, setengah meter, 1 meter, terus aku sambung ya. Ini biasanya dari kain kiloan toko-toko, mungkin dari produk Cina ya, dari Cina apa dari mana lah, pokoknya aku selalu berusaha untuk adil lah ya, semua toko dibeli. Nah gitu tuh, ini kemarin tuh Umi ada kain kayak tapi aku bikin kayak gini dulu tuh, gak apa-apalah, nanti ada yang panjangnya juga, maksudnya yang syar'inya juga. Sementara ini aku bikin seperti ini dulu, karena apa, sekarang tuh musim panas gerah juga ya, jadi bagaimana bisa tetap kelihatan mode syar'i tetapi tetap nyaman gitu. Ini bisa dipakai manset ya, manset jersey, kalau enggak gamis jersey gitu. Karena aku sudah tuh, kalau ini kan udah biasa tuh ini abaya pemirsa nih, ini baju-baju aku semua, baju aku tuh gayanya aku tidak bisa sama dengan yang lain, makanya hanya orang-orang unik yang tapi alhamdulillah ya, maksudnya yang membeli karya aku. Tetapi sekarang sudah mulai banyak orang yang suka ya, karena aku juga mengambil yang model-model pasaran ya, maksudnya umum gitu. Kalau ini mah baju-baju aku si Umi nih. Kalau yang ini, kalau bepergian kemarin sempat aku mau ini ya, mau pakai kayak gini, tapi bingung juga kalau mau sholat bagaimana ya. Ini kan jadi aku pakai buat santai aja nih. Yang ini kan kemarin aku sempat pakai, kemarin buat itu aja, buat aku bikin video kemarin tuh. Tapi kalau buat bepergian aku agak bingung juga, karena harus bawa mukena ya. Nah, jadi aku pakai buat itu aja gitu. Yang bisa dibawa sholat itu yang model begini tuh pemirsa, si Umi lalu menggunakan ini kalau untuk bepergian ya, karena di rest area itu pokoknya gitulah, secara simple. Dan karena hidup ini udah terlalu rumit pemirsa tuh, ini aku belum bikin lagi. Ini dari kain-kain kiloan ya, produk mana ya, toko-toko kiloan itu dari negara mana aku tidak tahu, yang penting aku beli begitu. Kira-kira ini juga sama tuh, yang si silver ini tuh. Jadi ini mah baju-baju aku yang unik sendiri tuh, dan dipakainya itu acara-acara khusus. Di lebaran tuh pakai ini lagi. Jadi aku mah model gaya aku kan itu, jadi lebaran itu tidak pernah beli pemirsa tuh. Karena yang paling utama bagi aku tuh ini apa ya namanya, aku memakai baju misalkan baru, tapi harus punya tujuan, bukan untuk lebaran ya. Kayak gini, aku ingin sebenarnya aku bukan berniat siar, aku hanya memperlihatkan betapa nyamannya ya memakai hijab syar'i gitu. Mohon maaf ya, karena aku juga bukan ahlinya, maksudnya gini loh, bukan ahlinya untuk siar benar-benar di bidang itu ya, di bidang khusus siar gitu ya. Karena aku tuh hanya seneng, punya jiwa seni, terus aku punya seneng yang muter-muter, lenggok-lenggok gitu. Allah juga begini, kalau kamu punya keahlian, maksudnya keahlian apa ya, maksudnya seneng, apalagi aku dulu selalu ikut seni tari ya, jadi aku pergunakan buat memperlihatkan lengkokan hijab begitu. Jadi kalau ada yang bilang kamu kok siar kan, bukan seperti itu. Aku tuh hanya punya jiwa seni, terus diarahkan ke kebaikan ya, ke kebaikan. Tapi di sini qadarullah ada yang alhamdulillah ya, berkahnya itu banyak yang suka ya dengan karya aku, dengan apa ya, dengan apalagi Palestina ya, sepertinya gitu ya. Tapi di tangan siapa dulu Palestina itu bisa kalau kita bisa cepat habis gitu ya. Kayak gini deh, aku kan jadi ini kan ada Palestina.
aku selalu berpikir ini ada sal-sal yang tersisa, beberapa lagi mau dibikin apa gitu. Jadi dibikin menarik. Di sini yang stok-stok baju Palestina, alhamdulillah sudah habis. Ya, sudah habis. Dan uangnya itu dipergunakan untuk ya keberkahan membantu, selalu membantu. Ada generasi muda tuh ya, dan doa dari mereka juga nih. Aku hari kemarin kan beli tuh, aku obral harga nih baju Palestina, koko pak korta, kata aku teh, ya udah Mi beli buat anakku gitu ya, terus dibeli empatnya tuh. Nah, setelah itu Mi bikinin apa ya namanya, kapal, bikinin kapal Mi katanya. Oh kata aku, alhamdulillah ini belum selesai udah pesen lagi. Jadi di situ kalau kita bertujuan baik ya, menyisihkan uang, bukan hanya sedekah ya, berbagi apa ya, kebaikan, rasa syukur kepada generasi muda tuh luar biasa loh. Doa mereka itu jangan salah, mama soleha, berarti mama yang itu yang misalnya diberikan rasa syukur nikmat dari hasil karya aku itu anak-anak soleh. Mau yang, kalau yang non muslim berarti anak-anaknya yang baik itu anak-anak, karena kan aku selalu mengajarkan agar tidak pilih-pilih ya. Berarti anak yang baik, karena doanya itu ke aku nyampe banget, sampai aku keteteran ini karena aku menggunakan uang dari apa ya, pintar-pintarnya aku mengolah uang begitu pemirsa. Jadi aku mah tidak pernah menggunakan apa ya, meminjam atau pinjaman, tidak pernah, karena aku tidak mau ya. Dan aku pun tidak pernah mau meminta modal ke ayahnya ya. Karena apa? Aku itu punya sifat banyak berbagi ya. Kalau modal dikasih ayahnya ya nanti repot, nanti dihitung nanti kan. Kasihan kan? Kasihan, jadi aku memutar otak aja agar uang yang sedikit itu bisa aku olah gitu. Makanya kalau ada yang ada cercahan aku beli, terus aku bikin jadi kreasi, nanti kreasi jadi hijab anak, jadi pasmina, jadi apa gitu, jadi sesuatu, jadi saling bantulah sama toko-toko juga, nggak usah khawatir aku beli gitu. Aku berusaha, jadi aku tuh ibu rumah tangga yang kalau kita mah apa ya, kerja tapi tidak sisa senggang lah ya, tapi aku selalu siap. Kalau gini, aku pernah sewa ruko di depan, terus ada karang turun kan, Bu ada itu ada apa sumbangan katanya buat karang turun, oke gitu. Sampai sudah 1 tahun aku pulin ya, tapi di sini aku beralih lagi karena kegiatan aku harus lebih banyak di rumah pemirsa gitu. Akhir zaman ini aku harus lebih banyak di rumah, dan tidak bisa, sementara ini tidak bisa lagi ya kayak dulu sewa ruko terus bantu orang lain buat tambah uang tambahan ya gitu. Bagaimana kita bisa memutar uang ya, mengolah uang begitu, sedikit banyak juga. Di sini kenapa ada berkah di situ, uang yang kita miliki 2 juta misalnya, 2 juta deh, bagaimana dengan 2 juta itu kita bisa punya 1 toko dan 2 karyawan. Bisa, kalau kata Allah bisa 2 karyawan 1 toko 2 juta bisa gitu. Tapi gimana, sesuaikan dengan keadaan waktu luang kita. Tugas yang utama bagi seorang ibu apa dulu gitu di situ pemirsa. Jadi hidup ini harus balance. Apa tuh balance? Balance seimbang. Nah, kenapa sekarang banyak sekarang reaksi alam ya, berarti keadaan kita dalam kehidupan kita itu sudah tidak balance itu apa tuh, seimbang gitu ya. Berarti di sini tatanan kasih sayang semuanya itu udah tatanan kehidupan ya. Banyak hal yang harus dibenahi, betul tidak? Ciko, aku berusaha menikmati hari-hari aku gitu. Jadi di sini tuh ya aku mah masih kalangan ibu rumah tangga ya, jadi masih ya disyukuri aja lah gitu. Karena aku berdiri sendiri ya,
kalau aku berdiri sama suami yang satu dunia mungkin karena mungkin cepet ya kalau tapi yang aku raih itu bukan sukses gitu, kayak sukses kayak gimana ya, berkah. Jadi tenaga, waktu luang, dan dana yang ada itu dana. Emang ada sumbangan dana, maksudnya dengan uang yang ada di saku aku dari dari hasil apa ya namanya, aku bisanya mengolah uang di rumah, maksudnya bisa kenikmati semuanya, buat semuanya, anak-anak, teman-temannya, aku sendiri itu kan jadinya bisa jahit baju sendiri, berkarya sendiri. Jadi di sini Allah itu qadarullah ya, di tangan siapa, dan iya gitu ya. Aku kan masa sih ya Allah, aku emang bisa gitu, ternyata Allah yang bisa, kamu mampu, kamu bisa gitu dengan modal kamu seni dan ada dulu dari sekolahan SMP gitu ya, jadi bisa gitulah. Sebenarnya aku punya cita-cita sekolah masuk desainer, jangan salah loh, tapi dulu kan dari daerah. Terus aku juga harus menghormati apa aku tuh bener-bener sosok apa yang ayah yang aku teladani ya. Jadi suruh masuk aktor Neng, ya udah deh, aku mau deh, ya udah deh, aku menurut. Padahal dari sekolahan aku di apa ya, direkomendasikan PMDK ya, masuk ke